Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan tentang isu bait Allah ketiga yang katanya akan dibangun kembali. Jadi ada kelompok-kelompok orang yang pulang pergi ke Israel dan percaya bait Allah ketiga akan berdiri. Pengertian bait Allah ketiga itu apa? Pertama, bait Allah dibangun oleh Salomo. Lalu kemudian pada waktu Yehuda hancur dan dibuang ke Babel, Raja Babel menghancurkannya. Lalu kemudian bait Allah itu dipulihkan. Bait Allah dipulihkan, tetapi kemudian dihancurkan lagi oleh oleh Kaisar Titus pada tahun 70. Ada 2 kali hancur begitu ya. Nah, nanti akan didirikan lagi. Nah, itu yang disebut bait Allah yang ketiga. Artinya bait Allah itu akan berdiri. Bagaimana dengan situasi sekarang? Ini latar belakang sejarah dulu sedikit. Sekarang jejak bait Allah itu tidak jelas. Dalam pengertian begini. Di dekat tembok ratapan orang Yahudi meyakini ada bait Allah di sebelah situ. Artinya secara kira-kira letaknya ya mereka akan mengklaim itu ada di bawah Bukit Moria atau di bawah Masjid Al-Aqsa sekarang ini. Nah, ini juga jadi menciptakan ketegangan yang tidak perlu antara umat beragama. Sehingga memang orang-orang fundamentalis, ya orang-orang yang ekstremis begitu. Nah, seringkali membuat ini memang menjadi isu-isu yang bergerak secara liar dan seringkali menjadi sangat politis. Ini perlu sebuah kehati-hatian untuk mengerti itu. Ini perlu sebuah kehati-hatian. Karena bagaimanapun saudara-saudaraku, ini sudah terjadi bentang waktu ribuan tahun yang lampau. Menjadi tidak sederhana. Nah, kemudian pada waktu saudara misalnya bertanya, bagaimana kok ada masjid misalnya di atas itu? Karena memang di waktu yang lampau, tentara muslim dalam perang salib berhasil menduduki Yerusalem. Ya. Sehingga para kafilah juga bahkan jauh sebelumnya sudah datang ke sana. Dan ketika pada perang salib itu kemudian didirikanlah Masjid Al-Aqsa. Tapi ingat, bait Allah pada waktu itu sudah tidak ada. Karena bait Allah dirubuhkan tahun 70 oleh Kaisar Titus. Ya, lalu mereka mendirikan karena diyakini ini Bukit Moria itu. Sehingga itu menjadi tempat suci bagi saudara-saudara umat Islam juga. Ya, Kristen menjadikan itu tempat suci, Yahudi menjadikan itu tempat suci, kemudian saudara Muslim juga menjadikan itu tempat suci. Mestinya. Pemahaman-pemahaman itu menjadi satu bagian sejarah yang tidak terpisahkan, tetapi bukan menjadi perdebatan yang terus-menerus dipeributkan. Ini ironisnya. Sehingga akhirnya sebetulnya pemaknaannya menjadi kurang, tapi lebih kepada fisiknya yang menjadi sebuah persoalan yang serius. Dan saya kira orang Kristen tidak boleh sampai terjebak di situ. Nah, Alkitab sendiri bicara apa tentang bait Allah itu rupanya? Kan begitu yang penting. Sehingga muncul isu bait Allah yang ketiga. Mari kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 24. Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara-saudara, bait Allah memang sangat mengagumkan di waktu lampau. Jadi murid-murid sebetulnya sedang menunjuk kepada bait Allah itu dalam sebuah kekaguman. Yang menarik adalah tentu di luar dugaan mereka ketika kemudian Yesus berbicara hal yang tidak mereka bisa bayangkan, bahwa dikatakan tidak ada satu batu pun yang akan tertinggal di situ. Semuanya akan diruntuhkan. Artinya bait Allah rata dengan tanah. Memang kemudian apa yang dikatakan Yesus digenapi ketika Kaisar Titus merubuhkan bait Allah. Nah, itu pada tahun 70-an Masehi. Nah, jadi saudara, siapa yang menubuatkan bait Allah itu rubuh? Yesus. Jadi rubuhnya bait Allah itu bukan sekedar kekuatan orang lain yang bisa melakukan. Tetapi memang kalimat yang jauh sebelumnya sudah diawali oleh vonis yang dijatuhkan oleh Kristus bahwa bangunan itu akan rubuh. Muncul pertanyaan, mengapa? Tahun 70 sekarang sudah 2008 misalnya ya. Kalau Allah mau bangun kan gampang setengah mati. Kenapa tidak? Nah, mari kita perhatikan baik-baik bagian ini. Orang-orang Israel begitu ketat terikat kepada bait Allah secara fisik itu. Itu tempat yang menjadi sangat suci. Di Yerusalem kota suci dan kota politik sebagai ibu kota maksudnya. Sehingga bait Allah menjadi sangat penting. Itu wujud kehadiran Allah. Tetapi sekarang kan Allah sudah hadir, Immanuel, Allah bersama dengan kita di dalam Yesus Kristus. Maka dengan segera kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mau kalau kemudian umatnya hanya terpaku kepada gedung itu, fisik itu.
Sekarang dia sudah datang dalam kenyataan, bukan lagi dalam impian, harapan atau sekedar simbol-simbol, termasuk simbol bait itu sendiri. Tetapi betul-betul dia sudah menjadi sebuah kegenapan yang luar biasa, betul-betul dia sudah menjadi wujud yang pas, apa yang sudah dilakukannya. Nah, ini yang menjadi perlu untuk kita sadari, saudara. Sehingga bait Allah bukan gedungnya, tetapi Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan, rubuhkan bait Allah ini akan kubangun dalam tempo 3 hari. Kenapa waktu Titus merubuhkan tidak dibangun dalam tempo 3 hari? Karena dia tidak sedang berbicara fisiknya. Dia berbicara tentang dirinya. Karena itu sebetulnya menjadi aneh juga, bukan? Bahkan amat sangat aneh. Kalau orang masih berharap bait Allah ketiga akan didirikan dan dibangun. Lah kalau begitu buat apa Yesus datang? Apa artinya? Nah, bagi saya itu penghinaan kepada Yesus Kristus. Atau paling tidak kalau bukan penghinaan ya tidak memahami kebenaran. Bahwa kita sudah menggapai yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kok mundur lagi ke fisik? Nah, ini memang terjadi sensasi-sensasi yang cukup menakutkan dalam kekristenan. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita juga bisa mengerti. Dalam pengertian apa? Kita bisa mengerti karena Alkitab juga sudah bilang. Akan banyak orang bilang ini, bilang itu, dan seterusnya. Akan banyak yang bilang ini, bilang itu, dan seterusnya. Maka memang tidak terhindarkan bagian-bagian seperti itu. Celakanya lagi memang banyak orang yang suka sensasi. Hitung sana, hitung sini, persis seperti hitung kode buntut sudah. Makin dihitung makin penasaran. Orang lebih suka penasaran daripada beriman dan hidup dalam pengharapan. Aneh tapi nyata. Ya memang itulah manusia. Sehingga saudara-saudara, mestinya kita belajar terhadap apa fakta-fakta yang diberikan oleh Alkitab. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Ya. Dimana kita mempunyai satu pemahaman yang kacau begitu. Nah, oleh karena itu dalam Matius pasal 24 tadi, saudara mesti memperhatikan bagaimana kebenaran-kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Kristus sendiri. Dialah yang dialah yang menubuatkan bahwa bait Allah akan rubuh. Tidak satu batu pun. Jadi nggak ada kenangan sedikit pun. Ya, di situ tidak ada lagi. Gereja-gereja di waktu lampau di beberapa tempat, misalnya ada yang rubuh di Yerusalem, banyak yang hancur. Ya, bekas sinagoge, bekas apa, tapi ada sisa. Tapi kalau yang ini sudah tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu sekali lagi, pemahaman teologis yang perlu kita pahami. Kenangan terhadap gedung Tuhan tidak suka. Semua orang mesti terikat kepada Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, itu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama, saudaraku. Sehingga itu menjadi sebuah pemikiran yang serius. Begitu pula di dalam gambaran Lukas pasal 19. Lukas 19, 41 sampai 44. Ketika dikatakan begini, dan ketika Yesus dekat melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ini tentang Yerusalem. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ironis ya. Yerusalem yang mesti punya sejahtera karena Kristus datang tidak mengenal Kristus dan mereka membuang sejahteranya. Raja Shalom itu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dia tidak akan berdaya. Padahal jangan lupa pada waktu itu Israel memang dalam penjajahan Roma. Dan apalagi yang mau dibilang, toh mereka tidak merdeka kan? Tetapi bagaimana mau dikatakan bahwa gambar ini menjadi gambaran bagaimana penjajahan datang silih berganti, membumianguskan dan membungkam Israel. Ya, lalu dikatakan dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi kita melihat bagaimana semua itu menjadi gambaran yang tepat ketika tahun 70 itu bait Allah dihancurkan. Sampai nanti mereka akan melihat kapan lagi Allah melawat mereka. Karena waktu Yesus datang mereka kan sudah lupa. Berarti mengacu kemana? Second coming. Kedatangan kedua kan begitu. Dia sudah datang yang pertama. Dia beritahu ini akan hancur. Sampai nanti Allah melawat kau kembali lagi. Kapan lagi? Ya kedatangan Yesus kedua. Jadi Alkitab itu sangat jelas gitu. Memberikan gambaran-gambaran. Tetapi memang tidak ada sensasinya ya. Nah kalau yang suka sensasi kan jadi lain. Padahal ini menjadi fakta sejarah yang sangat-sangat luar biasa. Yang digambarkan oleh Alkitab. Kebenarannya tepat sekali. Tidak ada yang meleset. Nah oleh karena itu seharusnya pemahaman akan kebenaran ini memberikan kepada kita pengertian yang utuh. Di dalam percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak
terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Sebaliknya kita betul-betul memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan dihidupi olehnya di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi memang menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Bahwa kebenaran tentang bait Allah menjadi satu kebenaran yang faktual dari simbol digenapi kepada diri Kristus. Itu kedatangan yang pertama. Tetapi kalau kemudian orang masih salah paham, toh masih ada kedatangan kedua. Betapa cinta kasihnya. Tapi kedatangan kedua selesailah semuanya. Karena tidak ada lagi pengampunan di sana. Tinggal penghakiman. Karena itulah di sekarang ini seharusnya orang Kristen menyadari kebenaran dengan utuh. Yaitu Kristus itu. Bukan lagi bicara gedungnya, kedatangan dibangun lagi lah dan seterusnya. Kok kita malah mundur? Itu sebab di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan segera kita melihat gambaran yang sangat jelas gereja sejati. Pengharapan kita adalah second coming. Kedatangan Kristus yang kedua. Sehingga pada waktu dia datang untuk kali yang kedua, kita akan diangkat dan dipersekutukan dengan dia dalam kekekalan. Di rumah Bapa. Di gereja yang gereja itu. Di persekutuan yang persekutuan itu. Nah, itulah sejatinya. Sehingga tiap orang percaya akan dipersekutukan di sana. Oleh Kristus di rumah Bapa. Bagaimana saudara bisa mimpi lagi bangunan fisik? Kok rendah sekali? Masa bangunan fisik bisa ngegerecokin pengharapan akan Kristus yang kedua datang ini? Lalu ada yang bilang, oh memang nanti Yesus datang kedua. Tapi dimulai dulu dengan lagi bangunnya bait Allah ketiga. Lah kalau gitu judul PL-nya dibuang saja dong. PL adalah kesuksesan membangun bait Allah oleh Salomo. Dirubuhkan oleh Babel. Diperbaiki lagi oleh Zerubabel, kemudian Ezra, Nehemia. Maksudnya Nehemia membangun lagi temboknya. Bangun lagi. Itu pembukaan dan penutupan PL. Yesus datang. Yesus apa katakan? Nubuatkan kehancuran dari bait Allah. Karena memang bait Allah bukan itu, tapi Kristus. Sehingga diakhiri lagi lah PB, kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan yang kedua. Maka bait Allah itu secara progresif sudah berubah dari fisik yang dibangun lagi sesudah pulang dari pembuangan, hancur tidak sisa satu batu pun karena nubuatan Kristus. Dan Kristus sendiri juga mengatakan dia akan datang yang kedua kali. Jelas toh? Apa yang gak jelas sih? Iya kan? Sangat simpel untuk mengerti itu. Bagaimana di dalam Kristus datang pertama, kedatangan kedua masih lagi bicara bangunan fisik. Ironis ya. Ada beberapa ayat yang diangkat yang terlalu dipaksakan sebetulnya. Yang arahnya tidak jelas kemana. Ini ironis. Nah itu sebab saudaraku yang kekasih. Ya, menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana kebenaran-kebenaran itu faktual. Misalnya saja di dalam mengclose Wahyu pasal 21 misalnya. Di dalam Wahyu pasal 21 dengan segera kita bisa melihat ayat 22. Wahyu 21 ayat 22 dikatakan begini. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Oke, saudara perhatikan. Itulah kesejatian bait suci itu. Di mana kita dipersekutukan nanti di Yerusalem yang baru itu. Buat apa lagi ada bangunan fisik yang ketiga itu? Iya kan? Lalu ada yang bilang, oh Pak, orang Yahudi jangan gitu loh Pak, orang Yahudi percaya. Nah ini lagi anehnya orang Kristen. Dia berinteraksi dengan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus sudah datang, Mesias. Mereka masih tunggu. Jadi kalau mereka masih tunggu, yaitu kedatangan pertama bagi mereka, ya wajar-wajar saja kalau dia tunggu bait itu dibangun lagi. Bisa ngerti saudaraku? Tetapi kalau saudara yang percaya Yesus sudah datang pertama, lalu mau menunggu lagi pembangunan bait Allah, ya Anda ini kan aneh sekali. Berarti Anda punya satu sikap yang sama dong kan begitu ya. Yaitu dengan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus datang pertama. Kalau memang itu, ya nggak bisa disalahkan sih. Sehingga pendatangan Mesias akan ditandai dengan pembangunan itu. Ya silakan saja. Ya. Tapi jangan lupa. Waktu PL
Mereka dibuang ke Babel, hancur bait Allah, dibangun lagi. Yesus datang. Yesus pernah berkhotbah di bait Allah. Ya kan? Tapi kalau kemudian orang Yahudi, bagi orang Yahudi siapa? Yesus bukan siapa-siapa. Jadi mereka percaya bait Allah yang ketiga akan dibangun kembali. Yes. Itu salah satu doa mereka di dalam tempo ratapan. Itu harapan mereka. Karena mereka tidak percaya Yesus sudah datang. Cuma lucu amat sangat. Aneh amat sangat. Kenapa? Karena orang Kristen yang katanya percaya Yesus sudah datang ternyata punya sikap sama dengan yang tidak percaya Yesus sudah datang. Maka bingunglah. Kita tinggal menunggu second coming. Tapi digeser jadi first coming. Kan aneh sekali. Itu sebab dalam Alkitab Perjanjian Baru, Wahyu pun sudah mengatakan begitu tegasnya. Nggak ada bait suci di sana. Nggak ada fisiknya. Lalu mana bait sucinya? Ya Allah itu dan anak dombanya itu. Itulah yang sejati itu. Alangkah indahnya. Kalau semua orang mau membaca Alkitab lengkap. Tidak sepotong-sepotong, tidak spekulatif. Juga belajar untuk melihat bagian-bagian mana sebetulnya yang tepat. Ini konteksnya di mana, situasinya seperti apa. Pesan sang penulis itu buat kita apa. Jadi bukan mau-mau kita kan begitu kan. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kalau saudara-saudara misalnya berkunjung ke Israel, belajar yang benar. Sehingga dia tidak terjebak pada sensasi-sensasi yang kemudian sebetulnya bukannya menumbuh kembangkan iman yang benar, justru merusak iman. Karena muncul kekacauan-kekacauan pikiran tadi. Masih banyak hal-hal lain yang secara sejarah nanti lucu setengah mati. Ya, keyakinan katanya bahwa Petra itu nanti tempat orang lari kalau Antikris datang. Aduh. Sangat-sangat menakutkan. Bagaimana bisa kesimpulan seperti itu? Tempat yang dulu pusatnya kekafiran yang paling gila. Peninggalan-peninggalan penyembahan berhalanya kental sekali. Kok orang percaya lari ke situ tuh enggak ngerti juga gitu. Tetapi itulah cerita, itulah spekulasi. Lagilah orang percaya kok mesti lari. Iya kan? Kecuali memang enggak siap kan. Pikirkan baik-baik. Camkan baik-baik saudaraku. Nah oleh karena itu, di dalam memahami hal ini maka tahulah kita. Tidak mungkin bait Allah yang ketiga fisik itu akan muncul. Karena kalau itu muncul, percumalah Yesus Kristus datang yang pertama. Dan kita tidak bisa memegang janjinya bahwa dia akan datang kedua. Apalagi yang dikatakan Wahyu, ternyata bait suci itu tidak lagi ada nanti. Yang ada adalah dia, karena dialah bait suci yang sejati. Sesuai apa yang dikatakannya. Tapi entahlah, mungkin saja. Ya, mereka-mereka yang berkata bait Allah ketiga akan dibangun lebih benar daripada Yesus, saya tidak tahu. Tetapi saya amat sangat percaya, Yesus Tuhan tidak mungkin salah. Tapi saya mengerti, orang bisa salah paham tentang dia. Nah, sebagai orang percaya saudaraku yang kekasih, mari hidup mencintai Alkitab dengan cara yang akurat, tepat seperti Alkitab mau apa. Alkitab itu ada benang merahnya, ada sejarahnya, pada tahun berapa, kapan, situasinya apa. Dengan demikian kita bisa memahami apa pesan Alkitab kepada kita. Di waktu lampau itu apa, di waktu kini apa, itulah kehebatan Alkitab. Sehingga dia relevan dalam setiap zaman. Ketika kita melihat bait Allah dalam benang merah yang jelas, mulai dari PL, pembangunannya, hancurnya, rubuhnya, dibangun lagi. Sampai pada kalimat Yesus dan di close di Wahyu, tahulah kita. Bagaimana simbol bait Allah, simbol kehadiran Allah itu telah berubah menjadi kenyataan. Immanuel, Allah beserta dengan kita di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Dan dialah yang mengatakan, aku akan pergi menyediakan tempat di rumah Bapa. Aku akan kembali membawa kalian ke sana. Ke gereja yang sejati, ke bait Allah yang sejati. Tapi tidak ada gedungnya di sana. Karena Allahnya. Itu kata Wahyu. Apa yang gak tuntas saudara? Apa gak hebat ini? Apa gak luar biasa ini? Mari mencintai kebenaran Alkitab yang memang mencengangkan itu. Mari mencintai kebenaran Alkitab yang memang luar biasa itu. Sehingga dengan demikian, kalaupun satu waktu saudara pergi ke Israel, saudara belajar yang benar. Mengerti yang benar. Sehingga tidak spekulatif. Maka ke sana bukan sekedar jalan-jalan dan pergi. Ya. Ke sana itu betul-betul bermutu apa tidak? Pemahaman itu menjadi jelas apa tidak? Ya. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa melakoni pertumbuhan iman kita dengan cara bertanggung jawab. Dan kalaupun kita berkunjung misalnya ke Israel, tidak membuat itu menjadi mistis. Ya. Tetapi betul-betul belajar betapa sejarah yang dikatakan Alkitab itu tepat sekali. Pas sekali. Sehingga kita ngeliat, wow.
Alkitab ini bukan asbun. Ya, geografisnya apanya semua luar biasa sekali. Sehingga itu menjadi bagian yang semakin menolong wawasan keberimanan kita itu semakin luas. Di dalam mengerti keajaiban pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu. Nah oleh karena itu biarlah orang percaya sadar sesadar-sadarnya. Yesus Kristus sudah datang. Bait Allah tidak akan dibangun lagi. Buat apa lagi fisik karena yang sempurna sudah tiba. Masa yang sempurna sudah datang, yang tidak sempurna ditunggu-tunggu. Bait Allah yang fisik tidak sempurna. Karena bolak-balik dibangun, dirubuhkan, dihancurkan kan. Tapi bait Allah yang sempurna Yesus Kristus tidak ada yang bisa menghancurkan. Ketika dia mati pun itu bukan kekalahan, justru kemenangan. Dengan kematian yang membebaskan kita dari dosa. Dan diwujudkannya dengan kebangkitannya. Dan kenaikannya ke surga. Dan pengharapannya yang diberikan. Bahwa dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Alangkah indahnya iman pengharapan kita. Yang akan membuat kita kuat menghadapi apapun di tengah kehidupan ini. Tidak terjebak pada simbol dan fenomena-fenomena pergumulan hidup. Tapi Anda menjadi orang Kristen yang sejati. Pemenang yang sejati untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan karena cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan-Mu dalam tiap langkah-langkah kami. Karena kami berdoa supaya Tuhan mengajar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kami di dalam perjalanan iman kami. Sehingga kami sungguh-sungguh kuat dan tangguh. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.